Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polda Sumatera Utara berhasil menangkap jaringan penyeludup pekerja migran Indonesia ilegal yang mengangkut lebih dari 80 pekerja ke negara Malaysia. Untuk mengungkap jaringan penyeludupan pekerja migran Indonesia ilegal lebih luas, Polda Sumut akan bekerja sama dengan Polda lainnya untuk menangkap pelaku rekrutmen PMI ilegal. Atas insiden tenggelamnya kapal di perairan Asahan yang menewaskan 2 orang, 5 pelaku jaringan penyeludup pekerja migran ilegal yang ikut membantu menyalurkan pekerja migran ilegal asal Indonesia, Kamis sore ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Sumatera Utara. Selain nakoda kapal berinisial H, polisi juga menetapkan tersangka RD sebagai anak buah kapal, DS mekanik, kemudian RD juru masak, dan RR sebagai pemilik tempat penampungan. Dari 5 tersangka yang sudah ditetapkan dari pihak kepolisian akan terus mengungkap jaringan penyeludupan PMI, diantaranya agen penyalur para pekerja yang mengumpulkan para pekerja dari berbagai daerah di Indonesia, untuk kemudian dikumpulkan di Sumatera Utara sebelum akhirnya mengirimnya ke Malaysia. Dari hasil pemeriksaan petugas, nakoda kapal mengaku sudah 2 kali membawa pekerja migran ilegal asal Indonesia ke Malaysia dengan upah lebih dari 5 juta rupiah. Sedangkan para pekerja yang berasal dari Pulau Jawa, NTT, dan Sulawesi diketahui memberikan sejumlah uang dengan kisaran yang berbeda kepada agen penyalur sebagai syarat berangkat ke Malaysia. PMI yang berhasil selamat mengaku mesin kapal yang membawa puluhan mereka beberapa kali rusak dan adanya kebocoran. Kapolda Sumut Irjen Pol RJ Pancaputra Simanjuntak mengatakan untuk mengungkap jaringan penyeludup pekerja imigran ilegal lebih luas lagi, Polda Sumut akan berkoordinasi dengan polda-polda lainnya untuk menangkap orang yang melakukan rekrutmen di wilayah asal calon pekerja migran Indonesia ilegal yang diberangkatkan ke Malaysia melalui Pelabuhan Tikus di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Selain itu, Kapolda Sumut akan menjerat para pelaku pengirim pekerja migran Indonesia ilegal dengan pasal tindak pidana pencucian uang dan akan bekerja sama dengan Kejati Sumut untuk memberikan sanksi sebesar-besarnya. Di sana ada 5 orang yang sudah ditangkap pada tanggal 22 Maret, masing-masing saudara H alias S selaku nakoda kapal, RD selaku anak buah kapal, DS selaku mekanik, kemudian RD juru masak, dan saudara RR selaku pemilik tempat penampungan. Rekan-rekan sekalian, masih ada beberapa orang lagi yang kita lakukan pencarian terhadap para pelaku yang mengorganisir. Yang pertama adalah saudara R selaku pemilik rumah penampungan. Kemudian saudara ST selaku koordinator dan SF selaku pemilik kapal. Sebelumnya, kapal pengangkut lebih dari 80 migran ilegal asal Indonesia tenggelam di perairan Asahan hingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Sedangkan puluhan lainnya berhasil selamat setelah diselamatkan perahu nelayan yang sedang berada di sekitar lokasi kejadian. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan berhasil gagalkan peredaran narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam mobil yang dikendarai tersangka. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 30 kg. Monitoran. Lari, biar lari. Inilah video yang direkam oleh personil Sat Narkoba Polrestabes Medan saat proses penangkapan dan penggeledahan mencari barang bukti narkoba jenis sabu yang disembunyikan di bagian kursi belakang mobil yang dikendarai tersangka. Saat penggeledahan mobil, petugas berhasil menemukan 1 karung goni berisikan sabu seberat 30 kg dalam kemasan bungkus teh Cina.
Dalam kasus ini, pelaku berinisial MFM berhasil ditangkap yang berperan sebagai kurir narkoba, sedangkan pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Kurir narkoba ditangkap di Jalan Selamat Ketaren, Medan, Sumatera Utara saat akan mengantarkan barang ke bandar narkoba yang ada di kota Medan. Kapolres Tabes Medan, Kombes Valentino Alfatatareda mengatakan, dari tengah pelaku pihaknya menyita 30 kg sabu dan mobil yang digunakan untuk membawa narkoba. Kuat dugaan kedua pelaku yang ditangkap masih merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional Sumatera, Malaysia. Sudah berapa kali Pak? Baru kali ini dapat ini berapa? Jadi tadi mana? Ya, diulangi ya. Ini yang bawa mobil. Ya, mobilnya siapa itu? Mobil? Kamu sudah berapa kali bawa barang? Buat kali ini juga. Saat ini petugas masih mengembangkan dan memburu tersangka lain yang berhasil kabur saat penyergapan. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Informasi polisi gagalkan peredaran narkotika 30 kg tadi, sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam ini. Melalui informasi tadi, lindungi diri dan keluarga Anda dengan jauhi narkotika. Saya Elsauta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.